warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa nusalli wa nusallimu 'ala nabiyyinal karim Nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, melanjutkan kajian kita yaitu kitab Ad-Da' wad-Dawa yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kita masuk kepada pasal berikutnya, uqubatul ma'asi. Uqubat yakni macam-macam siksaan, al-ma'asi berbagai macam perbuatan kemaksiatan. Jadi akan disebutkan bagaimana orang itu berdosa dan bagaimana hukumannya. Berbeda dosa maka berbeda hukumannya, dan semuanya hukumannya adalah di neraka. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita ketahui bersama, dan ini adalah pokok dasar keyakinan umat Islam, bahwa setiap dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba, maka ia akan melihat dosa tersebut nanti di akhirat dan akan mendapatkan balasannya. Allah mengatakan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kebaikan sekecil biji sawi, dia akan melihat balasannya. Demikian pula amalan buruk sekecil biji sawi, maka dia pun akan melihat balasannya. Jadi ikhwana fiddin a'azakumullah, kita harus meyakini bahwasanya setiap dosa ada balasannya, dan setiap dosa ada siksanya. Sekecil apapun dosa tersebut, apalagi besar, apalagi dosa yang paling besar, kesyirikan, durhaka kepada orang tua, dosa membunuh, berdusta, dan lain sebagainya. Namun harus kita ketahui pula bahwasanya Allah itu bisa saja mengampuni dosa seseorang. Tentu saja kalau terpenuhi syarat-syaratnya, kalau ada sebabnya, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Sebagai contoh, kadang-kadang orang berbuat dosa, lalu kemudian di akhirat dia tidak disiksa, tapi diampuni. Pasti ada sebabnya. Apa sebabnya? Diantaranya adalah taubat wal amal sholih. Ketika seorang itu sudah berdosa, lalu taubat, kemudian setelah taubat berganti, tadinya amal dosa, kemaksiatan, sekarang amal kebajikan. Dicontohkan oleh para ulama, ada orang punya dosa besar. Apa itu? Meninggalkan sholat fardu. Contoh, ini dosa besar. Bahkan dia meruntuhkan salah satu tiang agama, karena tiang agama ada 5. Ya, kalau gedung kadang-kadang tiangnya itu lebih dari 5. Seperti masjid kita ini ada beberapa tiang. Nah, gambarkan suatu gedung tiangnya ada 5. Kalau dikurangi 1, maka gedung tersebut akan rapuh dan mudah roboh. Nah, orang yang meninggalkan sholat fardu dengan sengaja, padahal dia tahu hukumnya adalah wajib, bahkan rukun Islam, maka dia berdosa. Ketika dia tahu ini dosa, segera taubat. Jangan lagi kemudian meninggalkan sholat, tetap sholat, kemudian sholat pada waktunya, bila perlu sebelum waktunya dia hadir ke masjid. Kemudian ditambahkan kebaikan yang ada kaitannya dengan sholat, perbanyak sholat sunnah. Maka bisa jadi Allah akan mengampuni dosa ketika dia meninggalkan sholat. Demikian pula dosa-dosa yang lain.
Bisa saja Allah mengampuni dosa kita kalau kita bertaubat dan beramal soleh. Atau kadang-kadang dosa kita A, ya, kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala oleh sebab apa? Al-iktsaru minal hasanat. Nanti kan ada timbangan. Ya, ada timbangan di hari kiamat. Setelah peradilan ada timbangan. Barang siapa yang amal kebaikannya lebih besar, maka dia akan mendapatkan kenikmatan. Artinya apa? Diampuni dosa-dosanya. Bisa. Oleh karena itu kalau kita sempat berdosa, selain kita taubat, tambahkan amal soleh yang sekiranya bisa menutup dosa-dosa kita. Atau kadang-kadang perbanyak zikir, ini juga bisa. Atau juga perbanyak sedekah, karena sedekah itu bisa menghapus dosa. Ya, sebagaimana pernah Rasulullah pernah menceritakan wanita itu banyak masuk neraka, kemudian Rasulullah menyuruh mereka untuk banyak-banyak sedekah. Kenapa demikian? Karena sedekah itu bisa menghapus dosa. Kemudian juga ikhwan fillah azakumullah, kadang-kadang seseorang itu pernah berbuat dosa, kemudian Allah menurunkan ujian yang sangat-sangat berat. Ya, apa itu contohnya? Kehilangan harta, kehilangan anak, anaknya meninggal, kehilangan harta bendanya, usahanya bangkrut, ditipu orang, habis, tapi dia sabar. Dengan kesabaran terhadap musibah bisa saja Allah menghapus dosa dan tidak jadi diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita berharap, yang paling kita harapkan dalam doa kita itu adalah Allahumma gfirli wali walidayya. Ya Allah, ampunilah dosaku dan kedua orang tuaku, orang tua kita. Kenapa demikian? Inti semuanya, ya, doa itu kalau kita abaikan doa ini, kita rugi. Kita hanya minta harta, kita hanya minta keluarga, minta kesenangan dunia, minta kesehatan, percuma kalau kita nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu salah satu doa yang sering diucapkan oleh Nabi, minta ampunan. Dan Rasulullah setiap hari paling tidak beristighfar 100 kali. Padahal dia telah diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang kalau seandainya ada. Tapi itulah bagaimana Rasulullah memberikan contoh kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada sebuah hadis yang cukup panjang, mungkin nanti akan kami singkat sebagiannya, ya. Tapi kita coba baca teksnya, hadisnya, ya. Untuk apa? Untuk agar kita juga tetap bisa menerjemahkan dengan baik. Kita baca hadisnya. Beliau mengatakan, wa min uqubatil ma'asi ma rawahul Bukhari fi sahihihi min hadits Samurah bin Jundub. Dan di antara bentuk-bentuk macam-macam hukuman-hukuman, siksa-siksa para pelaku maksiat yang berbeda-beda adalah apa yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Artinya hadis ini sahih. Karena hadis sahih atau hadis Bukhari itu, Sahih Bukhari itu adalah as-sahhu al-kutub al-mu'allafah, yakni kitab tulisan manusia yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Bukhari, kemudian Muslim. Ini menempati derajat yang paling sahih. Apa kata beliau? Qala, dari Samurah bin Jundub, sahabat Nabi Samurah bin Jundub namanya. Beliau mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma yuksiru an yaqula li ashabihi hal ra'a ahadun minkum min ru'ya. Sering sekali Rasulullah ketika selesai sholat subuh, ya, biasanya Rasulullah kalau sudah sholat subuh kemudian menghadap kepada para jamaah, lalu Rasulullah itu mengatakan, ada nggak di antara kalian yang mimpi semalam? Ya, ada nggak yang mimpi? Coba sebutkan. Kenapa demikian? Rasulullah SAW akan memberikan makna atau tafsir mimpi para sahabatnya. Ya. Kemudian qala fayaqussu alaihi ma sya'allahu an yaqus. Kemudian dia akan menceritakan apa yang ia ceritakan. Artinya apa? Ketika ada yang mimpi diceritakan, lalu Rasulullah SAW menafsirkannya. Dan ingat, tafsir mimpi ini, ya, tafsir mimpi ini tidak ada bab mempelajarinya, nggak ada. Bagaimana cara menafsirkan mimpi, tidak ada. Ya, itu semata-mata apa? Semata-mata anugerah dari Allah. Dan kalau itu diberikan kemampuan menafsirkan mimpi itu kepada Nabi,
Ya, maka itu berarti Nabi mendapatkan wahyu ketika menafsirkan mimpi. Benar. Jadi tafsir mimpi dari Nabi itu pasti benar. Tapi kalau tafsir mimpi dari manusia belum tentu benar. Pada suatu saat Rasulullah SAW mendapati Abu Hurairah ditanya oleh sahabat yang lain. Abu Bakar. Abu Bakar duduk ditanya oleh sahabat yang lain. Tentang apa? Tentang sebuah mimpi. Disebutkan, wahai Abu Bakrin, aku mimpi demikian dan demikian. Apa maknanya? Maka kemudian Abu Bakar berusaha untuk menggali maknanya, menyampaikan maksudnya begini, maknanya begini. Rasulullah mendengar. Maka Rasulullah mengatakan, asabta ba'dhan wa akhta'ta ba'dhan. Wahai Abu Bakar, sebagian yang kau sampaikan benar, tapi sebagian yang lain salah. Ini ikhwan fillah azakumullah sebuah isyarat bahwasanya siapapun yang menafsirkan mimpi maka bisa benar, bisa salah. Oleh karena itu, kalau itu bisa benar, bisa salah, kita tidak boleh berpatokan dalam hidup dengan mimpi. Ya, waspada boleh setiap saat kita waspada. Tapi kita gantungkan hidup kita dengan mimpi. Saya semalam mimpi begini, oh pasti begini, tidak boleh. Karena hidup ini, manusia ini, kaum muslimin ini sudah ada aturannya, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, bukan mimpi. Karena mimpi itu yang pertama kita katakan, Rasul sendiri mengatakan mimpi itu ada 3 macam. Mimpi orang kita, orang biasa. Kadang mimpi benar, kadang mimpi salah dari setan. Yang ketiga, karena pikiran pribadi. Ya, pagi sembunyi dari tagihan hutang, malam-malam bertemu dengan gondrowo membawa pedang akan membunuh kita. Itu dikatakan oleh para ulama ini karena pikiran. Jadi paginya mikir gak bisa membayar utang, malamnya datang orang yang nagih utang dengan wajah yang menakutkan. Jadi karena kita tidak bisa memastikan yang mana mimpi kita ini, barangkali saja mimpi itu salah. Lalu kemudian ditafsirkan, tafsirnya salah juga. Karena orang biasa yang menafsirkan bisa salah, bisa benar. Abu Bakar saja afdalul ummah, manusia yang paling afdal saja, bisa salah, bisa benar. Apalagi kita yang tidak ada jaminan apa-apa dari Allah dan Rasulnya, bukan sahabat Nabi, bukan tabi'in, bukan tabi'in. Kesalahan kita sangat banyak. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kalau Rasulullah menafsirkan mimpi benar, makanya Rasul menawarkan kepada para sahabatnya, siapa yang mimpi, ayo sebutkan. Maka ditafsirkan oleh Rasulullah SAW. Adapun yang lainnya, maka tidak perlu kita harus mengetahui tafsir. Dan tidak usah risau, ada adabnya. Bagaimana kalau kita mimpi, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita mimpi baik, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita mimpi buruk, apa yang harus kita lakukan? Semuanya sudah ada petunjuk dari Rasulullah SAW. Dan bukan termasuk keharusan, yaitu menafsirkan mimpi. Kenapa demikian? Karena kita tidak bisa berpatokan dalam hidup kita dengan mimpi. Menyandarkan hidup kita dengan mimpi tidak bisa. Karena mimpi kita kadang salah, bahkan banyak salahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian wa innahu qala lana dzata ghadat. Di suatu pagi Rasulullah SAW menyampaikan. Jadi setelah salat subuh suatu hari Rasul menyampaikan, innahu atani al-lailata atiyan, semalam aku didatangi oleh 2 orang. Jadi ganti Rasulullah menyebutkan mimpinya. Sekali lagi, ganti Rasulullah menyebutkan mimpinya. Kemudian 2 orang datang kepada aku, wa innahuma ibta'athani. Kedua orang tersebut membuat aku terbangun. Nah, para ulama mengatakan kalimat ini menunjukkan kepada kita ini bukan lagi mimpi, tapi Nabi dibangunkan oleh 2 malaikat, kemudian diajak oleh 2 malaikat. Karena di sini ada kalimat ibta'athani. Kedua malaikat, orang tadi maksudnya malaikat, membangunkan aku. Kemudian wa innahuma qala intalik, ayo kita berangkat. Keduanya mengatakan demikian kepada Nabi SAW. Jadi berangkat betulan. Ini hampir sama dengan kisah Isra Mi'rajnya Nabi SAW. Nah, kemudian wa inni intalaqtu ma'aha wa inna ataina ala rajulin muttaji wa idza akharu qa'imun alaihi bi sakhra
wa idza huwa yahwi bis sakhrati li ra'sihi fayathlaghu ra'sahu fayatadahdahu al hajaru hahuna fayutbi'u atau fayatba'ul hajara fayakhudhuhu fala yarji'u ilaihi hatta yasihha ra'suhu kama kana thumma ya'udu alaihi fayaf'alu bihi mithla ma fa'ala al marratal ula. Qala qultu lahumā subhanallah ma hadza qala li intaliq. Baik, agak cepat kita baca karena panjang, ada 2 halaman lebih soalnya. Rasulullah SAW mengatakan kedua orang tersebut, maksudnya malaikat, mengatakan kepadaku, ayo kita berangkat. Maka kami pun berangkat bertiga, 2 malaikat bersama Nabi SAW. Kemudian kami pun mendatangi seseorang yang sedang berbaring. Lalu di hadapannya ada orang yang berdiri membawa batu besar. Kemudian dia menjatuhkan batu besar itu kepada orang yang berbaring. Maka pecahlah kepalanya. Kemudian batu itu menggelinding. Kemudian 2 malaikat itu mengejar batu tersebut. Maka diambillah batu tadi. Maka agak jauh tempatnya. Maka ketika malaikat yang membawa batu besar itu, bukan malaikat, satu orang yang menjatuhkan tadi, ketika mengejar batu sudah dapat, maka tidaklah ia kembali ke tempat orang yang dijatuhi kepalanya tadi dengan batu besar sehingga pecah. Itu tidaklah dia datang ke sana kecuali kepalanya kembali lagi, baik lagi, utuh lagi. Jadi ketika dijatuhi batu besar hancur, batu menggelinding, lalu dikejar batunya oleh yang menjatuhkan tadi, kemudian diambil, dibawa, datang kepala temannya yang hancur tadi balik asal lagi. Kemudian dijatuhin lagi batu besar, hancur lagi, menggelinding lagi batunya, dikejar lagi, diambil lagi, sembuh lagi kepalanya, dijatuhkan lagi, terus begitu sampai Rasulullah SAW mengatakan, subhanallah, maha suci Allah. Kenapa orang ini? Maka 2 malaikat mengatakan, intaliq, ayo kita berangkat lagi, pergi lagi. Kemudian fantalaqna fa'ataina ala rajulin mustalqin liqafahu wa idza akharu qa'imun alaihi biqulub atau bikalubin min hadid wa idza huwa ya'ti ahada shiqqai wajhihi fayusharshiru shidqahu li ila qafahu wa min kharahu ila qafahu wa ainahu ila qafahu thumma yatahawwalu ila al-janibil akhar fayaf'alu bihi mithla ma fa'ala bil janibil awwal fama yafragu min dhalikal janibi hatta yasihha dhalikal janibu kama kana thumma ya'udu alaihi fayamalu mithla ma fa'ala al-marratal ula. Qala qultu subhanallah ma hadza qala li intaliq. Tapi ketika Rasul tanya tadi, ada apa dengan ini, orang ini? Dijatuhi batu besar, pecah kepalanya, kemudian diulangi lagi. Maka 2 malaikat mengatakan, tidak jawab, tapi malah mengatakan, ayo kita pergi lagi. Kemudian mendapati seorang yang terlentang, di hadapannya ada orang lain membawa pengait besi yang besar. Jadi besi yang besar itu ujungnya ada pengaitnya, ada 3 pengait. Kayak apa ya? Kayak orang kalau jemur padi itu loh. Jemur apa? Ya, padi yang sebelum digiling itu, sebelum dikupas itu biasanya dijemur kemudian digaruk-garuk begini. Nah, ini besi. Ada 3 lengkungan di ujungnya. Kemudian maka ujungnya itu oleh orang yang berdiri tadi dimasukkan ke pipinya, ke hidungnya dan ke matanya. Jadi ujung pipinya atau ujung mulutnya 1, di hidungnya 1 lagi, di matanya 1. Kemudian ditarik ke belakang. Ya, sampai apa? Disatakan di sini akhirnya apa? Akhirnya ujung bibirnya ini atau mulutnya ini pindah ke tengkuknya. Hidungnya yang kanan pindah ke tengkuknya. Matanya yang kanan pindah ke tengkuknya. Sudah? Kemudian sudah demikian ditancapkan lagi, yaitu pengait tadi yang ada 3 ujung bengkok besi tadi di kiri, yaitu di ujung bibir kiri, kemudian hidung kiri dan mata kiri. Sebelum ditarik ke belakang, wajah yang kanan kembali normal lagi. Kemudian ditarik, akhirnya apa?
bibir yang kiri sampai ke tengkuknya, hidungnya berubah menjadi di belakang di tengkuknya, mata kirinya pun berubah menjadi di belakang. Begitu terus. Kemudian kanan lagi, baru ditancapkan demikian, maka ini kembali normal lagi. Terus begitu gantian. Kemudian Rasulullah heran. Kemudian Rasulullah mengatakan, subhanallah, ini kenapa orang ini? Kemudian dua malaikat mengatakan, ayo kita pergi lagi, ayo kita pergi lagi. Tapi kita baca langsung terjemahannya aja karena nggak cukup nanti, agak panjang Arabnya. Kemudian kata Rasulullah SAW, kami pun berangkat lagi. Lalu kami mendapati sebuah tungku besar. Tungku besar yang di kita nggak ada ya. Kayak di mana? Di Makkah, Madinah itu banyak ada tungku besar untuk membuat roti. Ya, itu terbuat dari tanah begitu. Di bawahnya ada api, kemudian kalau bikin roti itu ditempelkan di langit-langit tungku yang besar ini. Nah, ini ada tungku yang besar, di bawahnya itu ada api menyala, di atasnya itu ada dua orang laki dan perempuan, mohon maaf disebutkan, yaitu uratun. Mereka ini tidak memakai sehelai kain pun. Ya. Tapi ingat di sini sedang disiksa, bukan sedang bersenang-senang. Kondisi seperti ini mungkin orang mengatakan, loh, kok tidak berpakaian bisa melihat aurat? Tidak. Kondisi yang mencekam, orang tidak akan bisa melakukan perbuatan yang terlarang seperti ini. Dia tidak akan menikmatinya. Kemudian mulailah menyala api dari bawah sampai akhirnya menyentuh kaki-kaki laki-laki perempuan yang tidak berpakaian tadi. Akhirnya apa? Terbakarlah kakinya, maka mereka kemudian berteriak sekencang-kencangnya. Lalu Rasulullah bertanya, subhanallah, ada apa mereka ini? Kenapa mereka ini kok dibakar seperti ini? Lalu dua malaikat mengatakan, intalik, ayo kita pergi lagi, ayo kita pergi lagi. Maka Rasulullah mengatakan, kami pun pergi lagi. Lalu kami mendapati sungai, ya, yang sangat-sangat merah, warna airnya seperti darah. Dan di sungai darah itu tadi, di tengahnya ada orang yang berenang hampir tenggelam. Ya, dia berusaha ke tepi sungai tersebut. Ternyata di tepi itu ada seorang yang mempersiapkan batu-batu yang sangat banyak. Maka ketika si orang berenang di sungai darah ini sampai ke tepi, langsung dimasuki mulutnya batu. Terus dijejali batu. Akhirnya dia tidak kuat, dia kembali lagi ke tengah sungai darah. Kemudian dia berusaha ke pinggir lagi karena nggak kuat, tenggelam. Ke pinggir lagi, dimasuki batu lagi, disuapi batu lagi, disumpal batu mulutnya. Terus begitu, ke tengah lagi, ke pinggir lagi, disuapi batu, kemudian ke tengah lagi, terus begitu. Sampai Rasulullah SAW bertanya, ini kenapa lagi orang ini? Ada apa dengan ini? Malaikat tidak menjawab, justru mengatakan, ayo kita pergi lagi. Kemudian ketika pergi, kata Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bertemu dengan seseorang yang sangat buruk rupanya, karihul mar'at, yaitu orang yang sangat-sangat buruk rupanya, atau dengan bahasa yang lain, ka'akrahima antara'in, yaitu seperti orang yang paling buruk yang pernah engkau jumpai. Ya, gambarannya begitu. Kemudian di sisi orang yang buruk rupanya ini, dia berusaha menyalakan api. Jadi ada sesuatu dinyalakan, dia berusaha menyalakan, dan di sekitarnya api sudah menyala. Lalu Rasulullah SAW pun bertanya, ini siapa ini? Ada apa dengan orang ini? Dia ini mukanya atau rupanya buruk, dia berusaha menyalakan api dan di sekitarnya banyak api. Maka dua malaikat mengatakan, ayo kita pergi lagi. Lalu pergilah Rasulullah SAW bersama dua malaikat. Kemudian ketika dia pergi itu mendapati taman yang sangat-sangat subur, bagus, indah. Ya, di taman itu penuh dengan bunga-bunga yang sedang mekar, tumbuhan yang bersemi, indah pokoknya gambarannya.
Ya. Kemudian di hadapan taman yang sangat indah itu ada orang laki-laki yang sangat-sangat tinggi sekali. Ya. Bukan ukuran manusia biasa, tinggi sekali. Sampai kata Rasulullah SAW, hampir-hampir aku tidak bisa melihat kepalanya karena menjulang tinggi ke langit. Kemudian dan di sekitar orang laki-laki yang sangat tinggi ini banyak sekali anak-anak kecil. Ya. Kemudian aku pun bertanya kepada kedua malaikat, kata Rasulullah, siapa beliau ini dan siapa mereka yang di sekitarnya, yang anak-anak kecil ini? Kemudian dua malaikat tersebut mengatakan, intalik lagi-lagi dia mengatakan, atau dua malaikat mengatakan, ayo kita pergi lagi. Kemudian pergilah Rasulullah bersama dua malaikat. Lalu sampai ke suatu taman yang sangat besar. Kalau tadi sangat indah, tapi tidak besar. Sekarang ada taman yang sangat-sangat besar. Kata Rasulullah, aku tidak pernah melihat taman yang lebih besar dari ini. Jadi taman yang besar sekali, dari kejauhan kelihatan. Kemudian aku juga tidak pernah melihat taman sebesar ini dan seindah ini. Kalau yang pertama tadi indah tapi nggak besar, ini besar sekali dan sangat indah. Kemudian dua malaikat mengatakan, naiklah ke taman tersebut. Jadi kelihatan dari jauh agak naik. Malaikat mengatakan kepada Nabi, silakan naik. Maka Rasulullah SAW naik bersama kedua malaikat. Kemudian kata Rasulullah SAW, kami pun akhirnya memasuki yaitu suatu kota. Ya. Memasuki suatu kota, yang mana kota ini terdiri dari bangunan-bangunan yang sangat indah. Bangunan-bangunannya itu batu batanya terbuat dari emas dan perak. Jadi ada taman yang besar, itu semacam kota. Bangunan-bangunannya luar biasa indahnya. Kemudian kami pun memasuki kota tersebut. Kami minta dibukakan, maka dibukakan untuk kami. Lalu kami pun memasukinya. Kemudian kami pun disambut oleh kaum laki-laki yang sangat banyak. Tapi anehnya, separuh kaum laki-laki itu wajahnya indah berseri-seri. Sebagian atau separuh yang lain itu wajahnya buruk. Jadi di tempat yang indah sekali, besar sekali, disambut oleh sekelompok orang laki-laki yang tampan, yang bagus, yang bersih. Kemudian sekelompok yang lain itu buruk sekali. Lalu kedua malaikat mengatakan kepada laki-laki yang buruk rupanya, idhabu faqa'u fi dzalikan nahr. Ternyata di depan itu ada sungai. Sungai yang sangat-sangat jernih putih, sampai disebutkan lebih putih daripada susu. Maka dua malaikat ini menyuruh kelompok laki-laki yang berwajah buruk yang menyambut Rasulullah untuk mandi di sungai tersebut. Kemudian mandilah kelompok laki-laki yang buruk tadi. Setelah mandi mereka keluar dari sungai. Kemudian mereka berubah menjadi sangat-sangat bagus, indah, tampan semua. Kemudian dikatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, inilah surga Aden dan disitulah tempat tinggalmu nanti. Kemudian Rasulullah SAW di taman yang indah tadi, di sebuah kota yang sangat indah, bangunan-bangunannya terbuat dari bahan-bahan yang emas perak. Maka Rasulullah SAW melihat ke atas. Jadi di situ ada sebuah kota, ya, dan kota ini berada di tengah taman yang besar. Kemudian Rasulullah melihat ke atasnya. Ternyata apa? Ternyata beliau melihat sebuah istana yang sangat indah, berwarna putih, ya, bahkan putihnya itu seperti awan, ya. Makanya banyak orang-orang itu membuat rumah-rumah yang indah-indah, yang mahal-mahal itu biasanya kadang-kadang pakai warna putih. Ya mungkin saja meniru ini. Karena putih itu tidak hanya dikenal sebagai lambang kebersihan, tapi keindahan juga. Ya. Nah,
Rasulullah melihat ke atas, di atas sebuah kota, di dalam taman tadi yang besar, itu ada suatu istana yang sangat megah, yang sangat putih, putihnya seperti awan. Lalu kemudian Rasulullah SAW bertanya, itu apa? Maka malaikat menjawab, hadza manziluka. Wahai Muhammad, itu adalah tempatmu nanti. Kemudian Rasulullah mengatakan, barakallahu fikuma, semoga Allah memberkahi kamu berdua, yaitu malaikat. Fadharani fadkhul, tolong biarkan aku memasukinya sekarang. Jadi sangat ingin memasukinya Rasulullah SAW. Lalu malaikat yang dua tadi mengatakan, amal ana fala wa anta dakhiluhu. Kalau sekarang belum wahai Muhammad, tapi nanti suatu saat engkau pasti akan memasukinya, bahkan engkau akan tinggal di sana. Kemudian qala qultu lahuma fa inni qad ra'aitu mundul lailah ajaban fama hadzal ladzi ra'aitu qala li amma inna sanukhbiruk. Setelah selesai semua, ya, kemudian kembali, ya, setelah diajak jalan oleh dua malaikat, menyaksikan berbagai macam yang menakjubkan, ada siksa, kemudian ada istana, ada orang sangat tinggi, ada anak kecil-kecil dan lain sebagainya. Maka Rasulullah penasaran, karena tadi hanya dijanjikan atau tidak dijawab. Ketika tanya ini apa, ayo berangkat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, semalaman aku melihat sesuatu yang menakjubkan, tidak pernah aku lihat sebelumnya. Ya, terus apa yang dimaksud dengan apa yang aku lihat tadi? Maka malaikat pun mengatakan, kami akan memberitahukan kepada engkau apa yang engkau lihat semalaman tadi. Kemudian malaikat menyebutkan, amar rajulul awwalul ladzi ataita alaihi yatlaghu ra'suhu bil hajari fa innahu rajulul ladzi ya'khudhul qur'ana fayarfudhuhu wa yanamu 'anis salatil maktubah. Adapun orang yang pertama, masih ingat kenapa tadi? Ya? Dipukul dengan batu yang besar, hancur kepalanya. Ya? Kemudian batunya menggelinding, diambil lagi oleh yang memukul, dipukulkan lagi. Ya? Setiap kali batu menggelinding, kepalanya kembali lagi seperti semula. Kemudian dilempar lagi atau dijatuhin, batu besar lagi, hancur lagi. Terus begitu, siksa. Ternyata kata malaikat, dia mengatakan, dia adalah orang yang sebenarnya dia mempunyai Al-Quran. Maksudnya dia itu mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, tapi akhirnya dia abaikan, ditinggalkan. Dia punya keahlian Al-Quran, tapi dia enggan untuk melanjutkan keahlian Al-Quran. Tidak mau membaca, tidak mau lagi mempelajari, tidak mau mengulangi kembali. Ini yang pertama. Dan dia suka tidur waktu sholat. Apa artinya? Meninggalkan sholat dengan sengaja. Alasannya apa? Ketiduran. Nah, ini hati-hati, terutama subuh ya. Yang kita ini kadang-kadang suka begadang malam. Ya, malam tidurnya berapa? Jam 1. Jam 1 tidur, ya. Kalau setiap malam begitu, dijamin sholat subuhnya setengah sadar, ya. Makanya Rasulullah SAW membenci tidur sebelum isya dan begadang setelah isya. Kenapa demikian? Kalau tidur sebelum isya dikhawatirkan lewat sholat isyanya. Kalau begadang setelah isya dibenci oleh Rasulullah. Karena apa? Khawatir nanti kemalaman tidurnya, kemudian subuhnya lewat. Dan itu kenyataan. Banyak di antara kita kadang-kadang malah ada undangan karena kelamaan kemalaman, ngobrolnya terlalu panjang, pulang kemalaman, ketiduran, lewat sholat subuhnya. Hati-hati. Jadi dua hal. Dia ini sebenarnya pernah membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, tapi dia abaikan, padahal dia mampu. Dicontohkan oleh para ulama, ada seseorang yang punya keahlian Al-Quran, membacanya, bahkan mungkin menghafal sebagiannya atau semuanya, bahkan dia memahaminya. Kemudian dia tinggalkan karena apa? Karena sekarang sudah bosan, tidak suka dengan Al-Quran. Ini yang dimaksudkan. Adapun orang-orang yang punya keahlian Al-Quran,
ya, kemudian terlupakan, bukan karena kesengajaan tapi karena kesibukan hal-hal yang bermanfaat, tidak termasuk ini. Ada waswas syaitan yang disebutkan oleh para ulama. Ini waswas ya, bisikan setan menghalangi orang itu untuk baca Quran dan menghafal. Apa itu perkataan ini? Hati-hati. Dan ini disampaikan kepada anak-anak nanti ketika mereka membaca Al-Quran dan menghafalnya. Ada bisikan setan itu mengatakan, kamu tidak usah menghafal Quran. Kenapa? Kalau kamu menghafal Quran, nanti konsekuensinya kamu harus mengulangi kembali, menjaga, itu berat. Nah, ini waswas setan. Akhirnya apa? Akhirnya kita ini mengatakan, oh iya juga ya, nanti kalau hafal 30 juz berarti setiap hari harus sekian-sekian. Enggak usah lah gitu. Cuman 1 juz sajalah gitu. Ya, karena 1 juz aja kita menjaganya cukup lumayan berat, apalagi 30 juz. Ini sekali lagi waswas syaitan. Kita dianjurkan untuk membaca, menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran. Setelah itu kita semampunya untuk mengulang kembali. Kalaulah kemudian kita terlupakan, bukan karena kesengajaan, bukan karena membenci Al-Quran, maka ini tidak berdosa. Bahkan Rasulullah pernah lupa sebagian ayat, ya. Makanya Rasulullah mengatakan, saya ini manusia biasa. Kalau saya lupa maka ingatan aku, kata Rasulullah SAW. Nah, azan. Kita sekarang azan, dan yang pertama tadi kita katakan orang yang dihukum sedemikian berat tadi adalah orang-orang yang punya kemampuan dalam Al-Quran lalu diabaikan dengan sengaja, ya. Kemudian ditambah lagi dia meninggalkan sholat dengan sengaja, maka hukumannya luar biasa beratnya. Adapun yang kedua, insya Allah kita sambung setelah adzan. Silakan, Allahu a'lam. Bismillah. Kita sambung kembali. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, kedua malaikat yang mengantarkan Nabi menyaksikan hal-hal yang aneh tadi, kedua malaikat mengatakan adapun orang kedua. Masih ingat kenapa? Yaitu yang ditarik dengan pengait besi, ujung bibirnya, hidungnya dan matanya sampai berubah letaknya menjadi di tengkuknya. Demikian terusnya, kanan kiri kanan kiri kanan kiri terus ditarik-tarik. Maka Rasulullah SAW mengatakan malaikat tersebut
mengatakan fa innahu rajulu yaghdu min baitihi fayaqwibul kizbata tablughul afaqi atau al-afaqa. Dia adalah orang yang berangkat dari rumahnya itu memang untuk berdusta dengan kedustaan yang mencapai ufuk semuanya. Apa artinya? Orang yang memang suka berdusta atau memang orang yang kerjaannya berdusta. Ini peringatan keras untuk profesi pelawak. Karena ketika melawak itu sekarang ini tidak lepas dari kebohongan. Karena kalau materi-materi yang benar yang terjadi itu katanya nggak lucu, harus ditambahi bohong-bohong, ya. Oh kemarin saya ketemu ini kita padahal enggak, ya. Jadi ikhwan fillah azakumullah, hindarkan anak-anak kita yang punya keinginan untuk menjadi pelawak. Karena apa? Karena sulit untuk menghindari kebohongan ketika dia melawak. Dan ada ancaman khusus dari Rasulullah dengan wail, yaitu neraka wail, atau bisa diterjemahkan celaka di akhirat kelak. Orang yang berkata-kata tapi isinya kebohongan, tujuannya adalah untuk menghibur orang lain, liyudhika julasa'ahu, untuk membuat orang-orang yang di majelisnya ketawa. Hati-hati, ya. Bahkan kadang-kadang mungkin tidak hanya untuk pelawak, orang-orang yang mungkin berceramah kemudian membuat hal-hal yang sifatnya itu membuat orang-orang senang tertawa, tapi isinya tidak benar. Ini hati-hati. Baik. Adapun yang ketiga kata malaikat, siapa tadi yang ketiga? Hah? Apa kejadiannya? Tanur, yaitu tungku besar, di bawahnya ada api. Kemudian ada laki-laki perempuan yang tidak berbusana dibakar oleh api sampai mereka teriak histeris dengan sekencang-kencangnya. Kata malaikat, fa innahum az-zunatu waz-zawani, merekalah tukang zina, laki dan perempuan. Ya. Kemudian bagaimana dengan orang yang keempat? Siapa tadi? Yaitu orang yang berenang di sungai darah, tenggelam, lalu ketika ke pinggir dijaga oleh orang yang memasukkan batu ke mulutnya, disumpal batu, disuapi batu terus, lalu dia tidak tahan ke tengah, akhirnya akan tenggelam, ke pinggir lagi, terus disumpal batu, ke tengah lagi, terus begitu. Siapa mereka? Kata malaikat tersebut, fa innahu akilur riba, dia adalah pemakan riba. Hati-hati, alasannya nolong orang, minjemi uang, tapi dia dapat faedah, maka ini termasuk pemakan riba. Para ulama mengatakan di sini bukan berarti harus dimakan, ya. Para ulama mengatakan akilur riba ini binaan alal ghalib. Jadi penyebutan memakan riba ini penyebutan yang dominan. Artinya apa? Memanfaatkan riba, dimakan atau tidak dimakan sama hukumnya. Kadang-kadang orang dapat faedahnya riba untuk bangun rumah, sama. Untuk beli baju, sama. Dimakan, itu biasanya. Kemudian orang yang berikutnya, yang keberapa ini? Yang kelima, ya. Siapa itu? Laki-laki yang mukanya sangat buruk, berusaha menyalakan api dan sekitarnya ada api. Kata malaikat, fa innahu malikun khazinu jahannam, dialah malaikat yang dinamai Malik, yaitu penjaga neraka. Penjaga neraka mukanya buruk, ya. Tapi apakah dia makhluk yang buruk? Tidak. Allah menciptakan rupa demikian, ya. Tapi dia adalah termasuk malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Semua malaikat tetap melaksanakan perintah Allah, ya. Tidak membantah dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, siapa berikutnya lagi? Laki-laki yang sangat-sangat tinggi, sampai-sampai Rasulullah tidak mampu atau hampir tidak bisa melihat kepalanya karena saking tingginya menjulang ke langit. Maka malaikat mengatakan fa innahu Ibrahim, dia itu adalah Nabi Ibrahim. Kemudian terus siapa lagi? Di sekitar laki-laki yang tinggi ada anak-anak banyak.
Maka ditanyakan kepada malaikat, itu siapa yang kecil-kecil itu? Maka malaikat mengatakan, wa ammal wildanu alladzina haulahu fa kullu mauludin mata al fitrah. Maka mereka adalah semua anak-anak yang mati di atas fitrah. Artinya anak yang meninggal dunia sebelum masa balik. Ya. Anak yang meninggal sebelum balik dijamin surga. Makanya para ulama mengatakan ada sebuah doa yang diucapkan oleh sahabat Nabi ketika menyolati jenazah anak kecil, ya. Allahumma ja'alhu faratan wa dhuhran liwalidayhi. Ya Allah, jadikanlah anak kecil yang mati ini adalah pendahulu dan tabungan yang baik untuk orang tuanya. Kenapa demikian? Karena mereka dahulu masuk surga. Mereka belum berdosa, maka dijamin masuk surga. Makanya para ulama mengatakan mestinya orang yang ditinggal mati oleh anaknya, mungkin ketika itu berat terasa, anak sudah mulai kelihatan mulai berkembang, lucu-lucunya, tiba-tiba sakit meninggal dunia. Berbahagialah, karena apa? Karena dia akan menjemput kita di surga kelak. Karena dia mendahului. Dan ingat, anak itu juga bisa memberi syafaat pertolongan kepada orang tuanya. Nah, kemudian dalam riwayat Al-Barqani, wulida 'alal fitrah, maksudnya mereka adalah yang dilahirkan di atas fitrah. Artinya apa? Mereka ini meninggal dunia dan masih fitrah, tidak sempat berbuat dosa karena tidak mengerti. Faqala ba'dul muslimina ya Rasulullah. Lalu ketika Rasul ceritakan seperti ini, ada kaum muslimin bertanya kepada Rasulullah, lalu bagaimana dengan anak-anak orang musyrik yang mati kecil? Artinya anak-anak orang kafir yang mati sebelum masa balik. Faqala Rasulullah pun menjawab, wa auladul musyrikin, demikian pula anak-anak orang-orang musyrik masuk surga juga. Karena apa? Karena siapapun yang terlahirkan di dunia, ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu di atas fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi. Maka kedua orang tua lah yang biasa membuat anak itu Nasrani, Majusi atau Yahudi. Jadi siapapun anak tersebut, anaknya orang kafir sekalipun, anaknya orang Yahudi sekalipun, kalau dia mati sebelum masa balik, maka dia dijamin surga juga, kata Rasulullah SAW. Wa amal qaumul ladzina kanu syatrun minhum hasanan wa syatrun minhum qabihan fa innahum qaumun khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'ah tajawazallahu anhum. Adapun kaum laki-laki yang menyambut engkau di sebuah taman tadi, sekelompok laki-laki berpenampilan indah bagus, tampan, sekelompok yang lain berpenampilan buruk, jelek, kan kemudian disuruh mandi di sungai yang putih, kemudian muncullah menjadi baik semua. Maka kata malaikat, mereka itu adalah kaum yang ketika hidup di dunia mereka beramal saleh, tapi kadang-kadang berbuat dosa. Karena apa? Karena rahmatnya Allah dan ampunannya Allah, mungkin juga karena taubat dan lain sebagainya, maka Allah mengampuni dosa mereka. Dengan cara apa? Mereka mandi di sungai yang bersih tadi, kemudian dirubah bentuk mereka menjadi bentuk yang sangat indah. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Itulah kalau kita lihat apa yang kita bahas tadi, demikianlah gambaran. Ini sebagian dosa ya, tidak semuanya, karena tidak disebutkan semuanya. Belum disebutkan bagaimana orang yang durhaka kepada Allah, belum disebutkan orang yang khianat, belum disebutkan orang yang al-ghibah, menggunjing dan lain sebagainya. Masih ada, dan itu termaktub dalam hadis-hadis yang sahih yang lain. Tapi ini sebagai perwakilan apa yang ada dalam neraka nanti, seperti ini gambarannya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka, dan kita menjadi orang-orang yang jika berbuat dosa langsung kita bertaubat dengan taubatan nasuha, kemudian kita mengganti dengan amal saleh yang lebih banyak, maka Allah pun mengampuni dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.